Bab 10. Menyuruh-nyuruh. Keesokan paginya, di lantai teratas grup Sanhe. Setiap hari Senin adalah pertemuan rutin perusahaan. Saat ini, semua keturunan langsung dari keluarga Qin sedang duduk mengelilingi meja konferensi. Lesi Qin, aku mendengar bahwa suamimu yang tidak berguna, yang telah hilang selama 5 tahun itu, telah kembali. Pria yang kini berbicara adalah sepupu Lesi Qin, Fred Qin, yang tersenyum ketika melihat Lesi Qin memasuki ruang konferensi. Apakah dia kembali atau tidak, apa hubungannya denganmu? Lesi Qin mengerutkan kening dan bertanya balik. Itu tidak ada hubungannya denganku, tetapi kegagalan keluarga Qin adalah dikarenakan oleh berita burukmu itu. Jika tidak, keluarga Qin akan berada di antara keluarga kelas 1 di Jiangsu. Ekspresi Fred Qin tampak seperti mencibir, kemudian berkata, jika hal ini terjadi pada wanita lain, mereka pasti telah kehilangan muka untuk tetap hidup. Aku tidak pernah berpikir bahwa kalian bahkan masih berani melahirkan anak, itu hanyalah aib bagi keluarga Qin. Diam, Lesi Qin tiba-tiba berdiri, dia kini dipenuhi amarah. Semua orang boleh mencibirnya, tapi satu-satunya yang tidak boleh disentuh orang lain adalah anak perempuannya. Ini adalah batas kesabarannya. Tidak ada seorang pun dari keturunan langsung keluarga Qin di ruangan itu yang membela Lesi Qin. Mereka semua tampak sedang menyalahkan Lesi Qin dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Tuan besar telah tiba. Fred Qin hendak berbicara ketika tiba-tiba langkah kaki terdengar di pintu. Dia menatap Lesi Qin dengan dingin dan berhenti berbicara. Kemudian terlihat lelaki tua berambut perak dari keluarga Qin memasuki ruang pertemuan dan duduk di kursi CEO. Ada banyak perusahaan yang dimiliki keluarga Qin, tetapi hanya grup Sanhe yang memiliki perkembangan terbaik. Karena itu, setelah Tuan Qin mengakuisisi grup Sanhe akuisisi kembali 4 tahun lalu, tempat ini menjadi markas keluarga besar Qin. Setiap kali dia duduk di sini untuk rapat, Lesi Qin merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Ini adalah perusahaan yang dia bangun sendiri, tapi sekarang menjadi milik keluarga. Tidak peduli seberapa enggannya dia, nasi telah menjadi bubur. Meskipun Tuan Qin semakin tua, dia tidak berniat melepaskan posisinya. Sebaliknya, dia memegang erat posisi patriark di tangannya sendiri. Dia melirik semua orang, dan kemudian berkata, bulan lalu, keluarga Yuan dari kota Yan mendirikan cabang di Jiangsu, dan sedang dalam masa persiapan selama beberapa lama ini. Aku mendapat kabar terbaru bahwa cabang tersebut akan dibuka secara resmi pada beberapa hari ke depan. Di pembukaan nanti akan banyak keluarga kaya dan terkenal yang tak terhitung jumlahnya ingin bekerja sama dengan grup Yanchen, dan kita sebagai keluarga Qin tidak boleh ketinggalan. Dapat dikatakan bahwa apakah keluarga Qin dapat menjadi keluarga kelas 1 tergantung pada apakah kita dapat memenangkan kontrak kerjasama dengan grup Yanchen. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang bersemangat, dan seseorang bertanya langsung, Tuan Besar, jika kita bisa memenangkan kerjasama dengan grup Yanchen, apakah kita mendapatkan hadiah? Tuan Besar melirik ke arah orang yang berbicara dan berkata, siapapun yang dapat memenangkan kontrak dengan grup Yanchen, dapat mengambil kursi CEO grup Sanhe. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tuan Besar ternyata bersedia merelakan posisinya sebagai CEO grup Sanhe. Lesi Qin menggigit bibir merahnya dengan erat, grup Sanhe adalah miliknya, dan jelas sulit untuk mendapatkan kerjasama dengan grup Yanchen. Jika tidak, lelaki tua itu tidak akan menggunakan posisi CEO sebagai hadiah. Untuk sesaat, mata semua orang berkedip bola-balik pada Lesi Qin dan Fred Qin. Salah satunya adalah cucu tertua yang paling dihargai lelaki tua itu, dan yang lainnya memiliki kemampuan luar biasa. Sekarang kedua orang ini tentu saja sangat dihargai oleh Tuan Besar, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa grup Sanhe adalah milik Lesi Qin. Tentu saja, Fred Qin juga tahu pentingnya memenangkan kerjasama ini. Dia berdiri lebih dulu, dan berkata sambil tersenyum, kakek, aku pikir kita harus memiliki rencana kerjasama jangka panjang. Oh, tanya Tuan Besar, apa yang kamu pikirkan? Fred Qin berkata, sejujurnya, kakek, sebenarnya, ketika grup Yanchen pertama kali mendirikan cabang di Jiangsu, aku sudah memulai persiapan. Kami telah menjalin beberapa hubungan,
tetapi itu masih sulit untuk memenangkan kerjasama. Fred memang hebat, walaupun belum mendapatkan kontrak, tapi telah melakukan persiapan bahkan menjalin relasi. Setelah rapat ini, pergilah ke divisi keuangan untuk mendapatkan anggaran operasi. Orang tua itu berkata dengan sangat murah hati. Terima kasih, kakek. Fredkin sangat gembira. Yang lain tampak iri. Fredkin tiba-tiba memandang Lesikin, dan kemudian berkata, kakek, meskipun aku benar-benar ingin mendapatkan kerjasama ini, akan sangat sulit jika mengandalkan kekuatanku sendiri. Lagi pula, di depan grup Yan Chen, keluarga Qin tidak ada lebih salah satu dari banyak keluarga kecil, mengapa mereka harus bekerja sama dengan kita? Karena kamu mengatakan itu, apakah ada cara yang lebih baik? Tanya lelaki tua itu. Fredkin tersenyum, aku mendapat informasi orang dalam bahwa grup Yan Chen tidak akan memilih keluarga kecil untuk kerjasama ini. Hanya dengan ini saja, kita sudah tidak memenuhi syarat untuk membicarakan kerjasama. Kita bisa mengajak beberapa keluarga yang setara dengan keluarga Qin untuk menggabungkan kekuatan. Fred, proposalmu sangat bagus, mari kita lanjutkan. Semakin banyak lelaki tua itu mendengarkan, semakin puas dia. Fredkin tersenyum, kakek, Jordi Wang, putra tertua dari keluarga Wang, sedang mengejar Lesi. Jordi Wang telah menyatakan bahwa selama Lesi menikahinya, sama sekali tidak ada masalah dalam bekerja sama. Tatapan semua orang berubah dan menuju pada Lesikin, dan dia berkata dengan cepat, kakek, aku sudah menikah, bagaimana aku bisa menikah dengan orang lain? Lesi, semua orang tahu tentang kamu dan sampah itu. Dia menghilang selama 5 tahun dan tidak menghubungimu. Lebih baik kamu menikah dengan Jordi Wang, bagaimanapun juga dia bisa membantu keluarga kita, itu lebih baik daripada sampah yang tidak bisa membantu apapun. Tuan Besar memandang Lesikin dan berkata. Lesikin menggigit bibir merahnya dengan erat, wajahnya penuh tekad, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, dalam hidup ini, aku adalah orang Jerry Yang, dan dia adalah satu-satunya suamiku. Prak. Kakek memukul meja dan marah, jika bukan karena skandal antara kamu dan bajingan itu 5 tahun lalu, keluarga Qin sudah menjadi keluarga kelas 1. Apakah kamu juga akan menghancurkan masa depan keluarga Qin 5 tahun ke depan? Lesikin menggigit bibir merahnya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dia tidak menyadari bahwa kukunya telah menembus telapak tangannya, karena pada saat ini, rasa sakit di hatinya semakin parah. Alasan mengapa keluarga Qin memiliki status saat ini adalah karena grup Sanhe, orang tua itu tidak hanya mengabaikan kontribusinya kepada keluarga, tetapi dia menyalahkannya atas kegagalan keluarga Qin untuk menjadi kekuatan kelas 1. Kalau begitu masalah ini sudah diputuskan. Setelah pertemuan selesai, aku akan menghubungi kepala keluarga Wang dan membicarakan tentang pernikahan. Tuan Besar segera membuat keputusan tanpa memikirkan apakah Lesikin akan setuju atau tidak. Aku masih hidup, dan kalian semua ingin istriku menikah lagi. Mengapa kalian menyuruh-nyuruh dia melakukan hal yang tidak dia inginkan? Pada saat ini, suara yang dingin tiba-tiba terdengar, dan kemudian terlihat sosok seseorang muncul di ruang pertemuan. Dalam keterkejutan semua orang di keluarga Qin, Jerry yang berjalan ke arah Lesikin dan duduk, menatapnya dengan lembut, aku sudah pernah bilang, mulai sekarang tidak ada yang boleh menyakitimu. Bersambung.